itu penuh cinta. Ini sebenarnya apaan sih saya disuruh megang kayak beginian? Ini untuk Ini arisan, Bang. Iya. Arisan? Kita main arisan. Iya. Iya. Ih, saya emang nggak mau. Ini belum tentu diperbolehkan dalam Islam. Boleh kok. Boleh dari mana? Ya boleh aja. untuk membantu kita. Boleh buat bantu-bantu. Tapi kan ini arisan itu seperti judi nggak sih? Enggak lah. Arisan itu banyak manfaatnya. Tidak ada yang dirugikan. Oh, saya bawa acara di sini suruh megangin fishbowl ya dirugikan. Bu, Ibu, apaan tuh? Ya udah, kalau begitu saya bantu, saya buat ngocokin aja ya. Oke. Saya puter ya. Bukan begitu, Bang. Enggak Badannya ya dibuat. biar lucu. Iya. Iya, kocok-kocok. Kocok-kocok. Oke ya. Iya biar adil, makanya pakai tenaga jasa saya kan. Siapa yang dapet ya? Belum. Baru saja buka. Mudah-mudahan kita ya. Waduh, nggak ada tulisannya, Bu. Nggak ada tulisannya kosong. Ada, coba cari lagi. Oh, Coba cari lagi. Aziza. Ada apaan? Emang ada apaan? Arisan. Oh, ikut arisan. Lah, Tunggu. Ustazah, Bunda Liza ikut arisan. emang yang benar bukannya Putri Ada Nada? namanya. Aziza dia yang dapat. Yang mana? Bunda Aziza. Iya. Merasa ikut arisan nggak? Enggak. Sama ibu-ibu di sini. Ikut kemarin bilang. Oh, dapet nih ceritanya arisan. Oh, colek lagi. Assalamualaikum Bunda. Bunda tentu sudah terbiasa dengan kegiatan arisan kan? Ya, arisan adalah aktivitas yang tak asing bagi sebagian masyarakat kita. Bahkan sudah banyak yang mengikutinya, mulai dari anak muda sampai orang tua mengikuti arisan yang biasanya dikelola secara berkelompok. Selain sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan uang, arisan juga menjadi sarana untuk bersosialisasi dan mempererat hubungan silaturahmi antar pesertanya. Namun Bunda, banyak yang harus kita perhatikan sebelum kita mengikuti arisan. Karena tak jarang arisan malah membawa mudarat bagi orang yang mengikutinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam mengenai kegiatan arisan? Apakah memang diperbolehkan atau tidak? Yuk Bun, kita dengarkan penjelasan langsung Bunda Nada dan Bunda Lisa tentang hal ini bersama host kita Bang Melki tentunya di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong by the way, ini bunda-bunda yang ada di studio ini dari mana? Majelis Taklim Hidayah Jakarta Selatan. Oh, siapa kasih nebol? Kasih nebol sudah ada aja. Umbarata Samborata. Dari Blok S Jakarta Selatan ya. Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa di Assalamualaikum Bunda, ini kita akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa pula kita akan ditemani sama Bunda Nada, Bunda Lisa. Waalaikumsalam. Ada juga teman-teman dari Arohim. Langsung aja nih kita bahas permasalahan kita hari ini nih Bunda. Ya, Arisan. arisan. Diperbolehkan tidak di dalam Islam? Iya, baik. Kita bahas mengenai masalah arisan. Arisan itu biasanya melekat dengan yang namanya ibu-ibu ya. Baik deh, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Itu yang Sampai masih di situ aja. Pulang sini. Tadinya saya, maaf ya Bunda, tadi saya mau ke sana, kursi saya dikeluarin. Ya Allah, oh iya ya. Iya nggak ada ya. Ya udahlah Bang, di situ aja udah Sini duduk aja aja, ya. deh. Ya. Masya Allah Bunda sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomongin masalah arisan di dalam Islam memang ini masuk ke dalam ranah khilafiyah. Tapi dilihat bagaimana akad awalnya. Bagaimana ketika dalam pertama yaitu
perjanjian di awal. Yang namanya arisan boleh apabila niatnya adalah sifatnya pinjam meminjam. Jadi kan sebenarnya kalau arisan itu disusun berapa nama, kemudian dikeluarkan masing-masing sekian rupiah, kemudian ditentukan siapa yang dapat sekarang, siapa yang dapat bulan depan, atau dengan kocokan misalnya gitu ya. Ya. Nah itu dalam Islam diperbolehkan karena masuk ke dalam sifat pinjam meminjam. Jadi yang dapat sekarang masuk ke dalam hal dia meminjam dengan teman-temannya yang lain. Adapun yang lain juga ketika memberikan itu sifatnya memberikan pinjaman. Ini ngerti nggak nih kira-kira? Ngerti. Jadi yang namanya arisan masuk ke dalam akad pinjam meminjam. Jadi diperbolehkan asalkan nilai ketika yang dikeluarkan dengan yang diterima sama. Oh, tidak dan ada- nilainya jangan berbeda. Tapi lain hal ketika misalnya ambil deh misalnya 100.000, kenapa untuk biaya makan-makan bersama itu diperbolehkan. Tapi kalau sekira-kiranya akhirnya ada bunga mohon maaf masuk ke dalam riba. Atau misalnya harusnya mendapatkan kumulatif nilainya 5 juta karena memang keluarkannya harusnya mendapatkan 5 juta, tapi ternyata nilainya jatuh, turun, akhirnya menzolimi. Nah ini yang nggak boleh. Jadi sekali lagi masuk ke dalam hukum pinjam meminjam diperbolehkan asalkan nilainya sama. Yang mendapatkan duluan maka dia mendapatkan kemanfaatan harta lebih awal. Nah ini ibu-ibu yang hebat nih Bun, Bang Melki. Iya. Ibu-ibu yang hebat adalah ketika dia mendapatkan uang arisan dimanfaatkan. Bisa buat misalnya modal usaha, bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, ada kebutuhan bisa dimanfaatkan. Tapi ingat, bulan depan harus mengembalikan karena itu sifatnya pinjaman gitu. Jadi boleh asalkan tadi ya ingat yang udah dapet jangan lari. Nah, tiba-tiba nggak mau Pura-pura bayar. lupa. Insya Allah enggak. Tapi insya Allah enggak Bang. Ini Enggak. mah enggak alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahkan kayaknya nih kalau ada yang dapat saya dapat duluan. Enggak deh, saya kasih teman saya dulu. Oh, Yang temannya dapat kamu aja. Enggak, saya belum perlu. Dia dulu. Wah, subhanallah. Karena di dalam arisan itu memang ada yang namanya saling tolong menolong. Kalau memang kita belum perlu, boleh kita memberikan kepada teman kita duluan. Itu subhanallah. Ada kemanfaatan dalam pinjam meminjam dan juga yang kedua ada sifatnya tolong menolong. Masya Allah. Jadi arisan diperbolehkan asal yang dikeluarkan sama yang didapatkan sama. Betul. Ibu ini arisannya banyak loh. 1.500 satu orang ya? Bukan, 1 juta. Oh 1 juta Bu, yang ikut banyak lagi. Dapetnya lumayan ya Bu ya. Langsung beli barang keperluan Bu. Iya. Ya. Beli motor ya. Beli motor, kenapa minta sama saya? Kan ngomongin arisan. Bu, ya ditabung boleh, ditabung boleh. Ibu udah dapat arisan? Belum, baru mulai. Pasang berapa nama? 2 nama ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper gak nih? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau tanya? Iya. Ya. Yang ini Bang. Boleh? Mau Silakan, bertanya. Bunda. Ya. Bunda siapa nih namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Duriah dari Masjid Taklim Nurul Hidayah Blok S Kebayoran Baru. Jakarta Selatan Jakarta kayaknya ya Bang ya? Selatan. Oh, lengkap. Ini punten ya, Bunda sakit perut. Kenapa? Kenapa Bunda? Wah, udah megang banyak perutnya. Iya, Udah apa tuh, gayanya. Bun? Nah, Saya punya teman, teman arisan gitu. Tapi dia selalu pinjem duit aja. Hah? Sebelum dia bilang gini, aku pinjam. heeh. Ntar kalau dapet arisan, Aku bayar. aku bayar. Dibayar nggak tuh? Tapi kan dapat arisannya kapan kita nggak tahu. Oke. Yang ikut Dapetnya- teman-teman arisannya 1.600 orang. Jadi Dia nomor 600. kan sama-sama kita juga butuh ya. Kita kan kasihan juga ya. Iya. Kita pinjemin. Tapi gantinya itu kita nggak tahu kalau dapat arisan. Dapatnya kapan? Iya betul sih. Terus Iya. pertanyaannya. Ya kita gimana nih jadi solusinya? Oke, Apa yang harus Ibu Duriah lakukan nih? Terima kasih Ibu Duriah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya bagus banget nih. Ibu Duriah saking baiknya meminjamkan teman arisannya. Tapi teman arisannya itu berjanji akan bayar kalau temannya itu udah dapat arisan.
Tapi yang ikut arisan 1.600 orang. Nggak tahu kapan Iya, kebayar. kapan dibayarnya, kapan dapat arisannya nggak tahu. Nanti kita jawab setelah yang satu ini ya Bunda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Iya. Nah, pertanyaan Bunda tadi nih gimana nih jawabnya nih. Jadi dia meminjamkan teman arisannya, tapi teman arisannya berjanji kalau umpamanya udah dapat arisan baru dibayar. Iya. Oh, jadi jaminan gitu ya, Bu? Iya, tapi kan nggak Masya tahu masalahnya dapat arisannya kapan. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, Bun. Bunda, ada orang yang pinjem duit. Tahu nih kita dapat arisan. Ntar bayarnya kapan kali pas dia menang. Mending kalau udah disusun tuh bulan pertama siapa yang menang, bulan kedua siapa yang menang. Lah ini kalau dikocok kan Masya Allah kayak tadi nama kita tuh keluar. Ya Allah, Ajija. Padahal kita kagak dapet ikut arisan sih Bun ya. Yang pertama itu orang nggak tahu diri. Ya Allah, udah mah iya minjem. Dibalikinnya entah kapan tahu. Ingat di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Itu sama aja kita menahan hak. Ya, Bunda nih udah ngasih pinjaman, tapi uang kita nggak dibalik-balikin padahal kita butuh, betul-betul. Dibalikinnya entar kapan tahu. Itu sama dengan menahan hak orang lain dan apa hukumnya? Dosa. Jangan sampai kita menahan hak orang lain. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menahan hak orang lain atau menahan-nahan yang memang sudah menjadi tanggungannya. Karena itu merupakan sebuah dosa. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya kasih tahu dah tuh nih, kalau emang mau pinjam silahkan dah. Tapi bulan depan atau bulan setelahnya kita mau bayaran anak-anak sekolah, balikin dah ya. Kalau emang gak dibalikin juga, datengin rumahnya, diketok rumahnya. Bun, kita mau ngambil duit kita Bun. Belum ada, kadang biasanya begitu dah. Galakan dia. Galakan dia Bang ya. Ya Allah. Orangnya nggak ada. Padahal siapa yang nyautin? Dia sendiri. Iya. Oleh karenanya kalau Bunda memang ridho, ikhlas silahkan. Akan tetapi ingatkan karena itu adalah hak kita. Insya Allah. Nah begitu jadi Bunda ya. Sama-sama. Bun. Bunda. Masih ada yang baper boleh silahkan nanya yuk. Siapa? Oh silahkan. Ya boleh Bunda. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sum dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Jakarta Selatan. Iya. Ibu Sum. Ibu Sum. Saya mau tanya nih Ustazah. Ada orang yang udah dapat arisan pula terus udah saya kasih. Bapernya mana nih Bun? Baper. Lupa. Baper Bunda. Iya. Saya mau tanya ya soal arisan juga. Ada yang udah dapet, saya kasih suruh pakai uang dulu, terus
Habis itu nggak mau ganti-ganti sampai arisannya udah selesai gitu. Hah? Sampai udah berapa kali main nggak mau bayar gitu Ustazah itu. Tunggu, gimana? Saya juga bingung sih sebenarnya. Ikut arisan. Dia minta duluan, Iya. udahlah dikasih, dia udah terima duit arisannya. Terus bulan depannya, Nggak mau bayar. bulan depannya lagi, Nggak bayar. bulan selanjutnya, Sampai beres. sampai habis. Sampai habis, sampai ngocok lagi itu. Bu, itu jatuhnya minta. Nah, kan saya tanya sama suami itu Ustazah. Terus, Pak minta uang arisan. Katanya sama istri saya. Dan bilang istrinya nggak mau bayar, saya kan suruh minta suami nih. Oh, Bunda saya nanya sama bertanggung jawab. suaminya. Sama suami. Udah itu kan saya tanya, ntar di akhirat diminta. Malah dia malah doain ibu yang mati duluan gitu. Allah Muhammadur Rasulullah. Bun, ya Allah mudah-mudahan orangnya itu ngeliat ya. Ngeliat nih acara Assalamualaikum Bunda ya. Ya Allah. Iya deh. Kita udah cukup kaget ketika udah dapet bulan depannya nggak mau bayar, bulan depan nggak mau bayar, sampai kocokan terakhir hilang. Akhirnya ikhtiarnya datang ke suaminya. Istri ikut arisan, mau nagih uangnya. Juga akhirnya nggak mau bayar juga. Bahkan ketika diminta, malah balikin. Ini kan hutang dibawa mati. Udah biar kamu aja duluan mati, katanya gitu. Bilangin, biarin saya belakangan, Bapak duluan nggak apa-apa. Mau Bapak duluan, saya belakangan, sama aja. Sama aja. Ya Allah. Iya, jangan sampai arisan hutang ini menjadi pemutus tali silaturahim. Karena kalau arisan niatnya untuk menjalin silaturahim, maka insya Allah pertemuan itu, perkumpulan itu akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tadinya nggak datang jadi datang, Bun. Yang tadinya mungkin berjauhan jadi datang. Kenapa? Karena ada arisan. Kan gitu ya. Kadang-kadang saya mau arisan ke sana, kenapa? Semangat, siapa tahu dapat. Atau kalau yang udah kita dapat, pengen bersilaturahim. Ini insya Allah nilainya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena silaturahim. Tapi jangan sebaliknya, udah dapat duitnya, dia diberikan kepercayaan, akhirnya hilang entah kemana. Ingat, itu uang yang diambil adalah uang pinjaman, uang orang lain yang harus dikembalikan. Ingat ya, hutang bisa dibawa mati, hati-hati. Bahkan baginda Rasulullah SAW ketika ingin menyolatkan salah seorang sahabat, yang ditanya adalah hal huwa dain, apakah ini orang ini punya utang? Kalau memang dia punya hutang, maka akan ditangguhkan dulu. Baginda Rasul nggak mau menyolatkan. Naudzubillah. Jadi kita nih hati-hati kalau kita punya hutang, lebih dulu untuk kita menyelesaikannya. Apalagi kita niatnya nggak mau bayar, niatnya jelek banget nih, udahlah dapat duluan, bayarnya mah nanti malah kabur, naudzubillah. Karena kata baginda Rasul, siapa orang yang dia punya tanggungan, dia berniat tidak mau membayar, naudzubillah nanti tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi jelas ya, yang rugi tentunya dari sisi finansial, maka anggota-anggota yang lain. Tapi yang jauh lebih rugi adalah orang yang sudah mengambil harta arisan duluan, tidak niat untuk mengembalikannya. Wahai jamaah, wahai pemirsa, bunda-bunda semuanya, kalau kita udah mendapatkan uang arisan, jangan berani untuk kita lari. Apalagi untuk ngambil harta itu yang harus kita kembalikan. Ini akan ada pertanggungjawabannya. Karena kalau orang yang punya hutang niat nggak mau bayar, bukan hanya susah di akhirat, tapi di dunia juga mungkin nanti naudzubillah akan disulitkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Lain soal dia udah dapat arisan duluan, kemudian di bulan yang akan datang harus membayar, tapi dia ada kesulitan, jangan lari. Datang kepada pertemuan tersebut, datang kepada komunitas arisan tersebut, bicarakanlah baik-baik. Gitu ya Bun ya. Masya Allah. Tetap namanya hutang itu. Tetap hutang, harus diselesaikan. Berarti enakan dapat terakhir ya, dapat terakhir enak Iya, ya. jadi Enak hitungannya tuh sebenarnya kayak kita nabung gitu ya. Iya. Makanya kalau kita ikut arisan, coba kita hitung-hitung yang sekiranya tiap bulan kita bisa untuk menunaikannya. Jangan terlalu besar-besar juga Bu, sesuai kemampuan kalau ikut arisan. Iya, serem deh. Nanti kita bikin arisan ya. Bun, Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silahkan. Siapa yang mau nanya bertanya? lagi, ayo. Siapa? Silakan. Oh ini. Boleh, Iya, Boleh pakai baper. mic-nya dong. Mau baper Bang? Mau baper dia. Nah, boleh berdiri, Bu. Berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Ibu Rosmala dari pengajian Masjid Taklim Nurul Hidayah, Ya. Jakarta Barat. Agak Jakarta Selatan. Lupa. Emang kebayoran kapan pindah ke Jakarta Soalnya ada Barat? banyak daerah sana. Oh ya Allah. Provinsi Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. jauh banget. Soalnya juga pernah ngaji ke sono, daerah sono Oh, gitu. banyak Jadi pengajiannya. Bagus Bu. Dah. nama saya Ibu Rosmala ya. Ya Bu Ros. Saya Ibu Rosmala yang dari Jakarta Barat kan? Jakarta Selatan padahal tadi udah diapal-apalin. Lupa. Iya, silakan Bun. Pertanyaan saya, kan arisan banyak sekali tuh arisan. Ada arisan barang nih umpamanya. Boleh nggak tuh Bun? Umpama alat-alat panci penggorengan lah gitu ya, apa emas, apa sembako, apa-apa gitu. Yang penting barang gitu ya. Boleh nggak sih Ustazah? Iya. Nah, pertanyaan Arisan itu. barang Bu. Saya nggak ngerti malahan, baru tahu nih ada arisan Assalamualaikum barang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisan barang gimana sih? Jadi arisan barang biasanya kita dengan uang, tapi ini dengan barang Bang Melki. Biasanya dapatnya panci. Oh gitu. Bunda-bunda mah seneng kalau arisan panci begitu. Jadi kumpulinnya umpamanya kita arisan panci, semuanya bawa panci gitu. Gimana sih? kumpulinnya uang. Kumpulinnya uang. Dapatnya panci. Dapatnya panci. Wah itu menarik. Iya, boleh silahkan. Bunda, jawabnya setelah satu ini aja. baik deh. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa. Ini arisan barang. Saya juga sebetulnya kurang mengerti nih sama arisan barang. Jadi ngumpulin ya kalau arisan barang tuh Bang gini Bang. Gimana? Kumpulin uangnya, kemudian tapi diterimanya itu bukan uang lagi Bang, tapi dengan barang. Yang beliin barang anggota arisan. Ya silahkan siapa-siapa Ketuanya aja. gitu ya, Bun, ya? Yang penting yang dapatnya adalah barang gitu ya. Jadi kumpulkan uang, kemudian diterimanya barang. Oke. Dalam Islam ini memang masuk ke dalam ranah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat ulama. Kenapa? Karena kalau uang jelas, dikumpulkan berapa, diberikannya berapa. Itu kan bisa dihitung secara mudah. Betul. Kalau barang ini yang harus diperhatikan satu, harus kesepakatan dari semua anggota. Jadi semua anggota harus suka, semua anggota itu harus mau dan tahu bahwa nanti dia akan mendapatkannya yaitu barang. Karena kan arisan ini perjanjian atau akad awalnya adalah pinjam meminjam. Iya. Ya, jadi jangan sampai mengeluarkan uang tapi kok diterimanya barang. Kalau orang salah satu pihak tidak mengetahui maka zolim. Oke. Jadi semua anggota harus mengetahui barangnya apa ya. Kemudian yang kedua nilainya pun harus sama. Berapa nilai yang dikeluarkan maka yang diterima pun juga harus sama. Nah cuma memang kenapa ini masuk ke ranah yang sebaiknya dihindari karena yang namanya barang dengan uang ini kan sulit ketemu angka yang Pas, equal, yang angka pas, yang iya. pas. Iya, betul. Karena dikhawatirkan ada kurang atau bahkan ada yang lebih sehingga ada kezoliman di situ. Itu yang kedua. Ya, jadi boleh asalkan betul-betul nilainya sama. Dan yang ketiga, barang yang diarisankan itu bukan barang-barang yang diharamkan. Dan juga barangnya adalah barang yang nilai naik turunnya tidak cepat. Kalau panci kan insya Allah mah
stabil ya. Kemudian tidak boleh juga mengarisankan barang yang sekira-kiranya makanan-makanan nih Bang yang cepet untuk rusaknya misalnya. Kadang-kadang ada yang begitu mungkin ya. Jadi arisannya ngumpulin uang kemudian dijadikan mohon maaf misalkan barang-barang sayuran misalnya gitu misalnya. Nah itu kan di bulan sekarang dengan bulan yang selanjutnya ini kan pasti ada perbedaan. Harganya Nah itu beda, harganya bentuknya beda. jadi beda, Jadi betul. sangat-sangat berhati-hati. Kalau memang kita mau arisan-arisan barang betul-betul harus detail, harus nilainya sama, semua anggota memahami dan betul-betul harus akadnya jelas. Iya. Sangat hati-hati. Samain. Kalau emang arisannya emang rice cooker, empok satu, empok kedua sama. Rice Betul. cooker juga. Ntar yang satu bulan pertama rice cooker, bulan kedua centong. Iya. Mereknya beda aja udah bikin kecemburuan. Betul, karena arisan itu Bun, ngomongin centong mama seneng banget. Iya, mereknya harus sama, bener. Karena yang namanya arisan harus terbuka. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena itu kemaslahatan bersama. Kalau ada arisan yang tertutup itu harus ditanda tanyai besar. Nah, udah arisannya uang aja Bu, uangnya bisa buat beli barang. Nanti lama-lama arisan barang, arisan hewan-hewan peliharaan. Ayo kita beli landak mini yuk arisannya. Kayak gitu-gitu ya. Emang kalau uang lebih enak Bang, karena kebutuhan orang masing-masing kan berbeda Iya, ya. bisa beli juga. Betul, kecuali kalau memang sudah sepakat semuanya suka sama suka silahkan. Silahkan. Landak mini ya lucu ya. Ayo kita bikin arisan landak mini. Ya Allah. Landak mini jinak gitu. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih Anda baper silakan. Ayo mumpung kita masih ada di sini nih. Ayo. Oh iya. Luapkan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Asina dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kebayoran Baru Blok S, Jakarta Selatan. Masya Allah. Baper gak Bu? Baper Bunda, Iya cakep. saya mau nanya nih ya, Ustazah. Kan kalau kita mau umroh, kan uang kita besar kan? Nah kita belum punya uang. Tapi ada taklim tuh mengadakan umroh, arisan umroh. Arisan umroh. Arisan umroh sekarang Nah, itu. Bang. Baru dengar juga ini saya. Nah, bagaimana saya mau nanya, bolehkah orang arisan umroh? Hanya itu pertanyaan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Ini modelnya yang nanya ketua majelis taklim. Iya. Udah fasih banget. Assalamualaikum. Masya Allah. Jadi arisan umroh. Memang orang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh tuh bukan seperti kewajiban lagi. Tapi sudah menjadi cita-cita. Jadi bagaimanapun caranya kita pengen ikutin. Betul apa betul? Betul. Bagaimana dalam Islam memandangnya? Yang pertama, yang namanya arisan itu akadnya pinjam meminjam. Apabila nilainya sama silahkan. Tapi namanya ONH ya, ongkos naik haji ataupun umroh itu kan lain-lain. Kadang empok dapat bintang 3, yang atau bintang 7. Kagak ada. Puyeng ya? Iya, pusing 7 kali. Udah ya. Ya. Lain-lain, pastikan paketnya sama atau tidak. Biayanya bagaimana. Kalau misalkan Bunda dapat yang paket 23 juta katakan. Tapi ternyata bulan depan atau tahun depan berubah. Ya dolarnya naik, ya hotelnya pindah, ya dapat tiket pulang pergi. Ya emang tiket pulang pergi. Iya. Pastiin kalau mau umroh dapat tiketnya pulang pergi apa enggak. Kadang-kadang kita berangkat doang kagak pulang-pulang. Atau pulang doang nggak pergi-pergi. Ya, bagaimana dalam Islam silahkan. Yang pertama tetap samakan nilainya. Kalau misalkan wah nggak bisa nih kalau sama, ridho nggak nih semua anggotanya? Kalau nanti nambah lagi. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, keberangkatan kita menuju tanah suci adalah bagi orang yang istitoah. Orang yang mampu. Jadi kalau memang kita mampu nabung sendiri, cicilin atu-atu ya. Ada loh di Kerawang tukang kangkung bisa berangkat ke tanah suci. Sama kebun-kebunnya dijual. Waduh, jual kebun namanya. Jual kebun. Iya, haji mah ada linasab karena keturunan, Bang.
bapaknya kaya, engkongnya kaya, anak mantu cucu ngabring berangkat ke tanah suci semua. Tuh nasab, emang turunan. Kedua kasab, usaha nyicil kita kumpulin. Ada lagi nih nasib ya. Doa sama Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah lil haji wal umroh. Amin ya robbal alamin. Nah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Udah puas dengan jawabannya dong. Insya Allah. Ada lagi yang mau baper silakan. Siapa lagi nih? Waduh. Widih. Naik banget. Semangat nih. Boleh, Bunda Iya, silakan. Bun. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lapar dong. Iya. Ini Bun, ada sedikit nih curhat ya, dikit aja. Oke. Kan nama saya Wadi Fatmah, lengkap. Ya. Fatmah. Baper ya. Dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Iya. Blok S, Kebayoran Baru. Oh. Iya, provinsi Provinsi DKI Jakarta. Iya. negara Indonesia. 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 Takutnya Iya. dari Wuhan sono. Bun, kode pos berapa kode pos? 12 Iya, ada. Iya. Iya. Ini ya Bun, saya punya permasalahan nih. Ceritanya beneran sih. Saya dapat duit nih dari suami saya nih. Iya. Suami saya kerja, terus saya dapat duit nih. Nah terus saya bingung ya, teman-teman saya ada main arisan. Ya kan, sebenarnya sih nggak boleh ya aku main arisan. Terus diam-diam aku main arisan duit suami tanpa bicara sama suami. Boleh nggak sih Bun? Ikut arisan diem-diem. Betul. Berarti pertanyaannya ya. Bunda ngapain nggak diem-diem nanyanya? Udah ketahuan nama suaminya. Iya ya. Oh ya nih langsung ya? Iya tuh, dada, mana kamera dada. Ibu siapa tadi? Wadi Fatmah. Ibu Ibu Fatma. Sekarang kita udah datengin suami ibu. Kabur langsung. Padahal suaminya bilang tadi nggak usah ikut Nggak usah ikut arisan, arisan. tapi diam-diam tetap ikut Arisan. Kan karena supaya care sama teman-teman gitu. Iya. Biar gaul. Menjalin silaturahim. Kayaknya takutnya dibilang gak gaul gitu. Gak ya. gaul. Nah. Tapi uangnya dari suami dikasih ke Ibu Fatma. Nah, nanti kita jawab setelah yang satu ini aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Pertanyaan dari Bunda Fatma. Kalau ikut arisan diem-diem tanpa minta izin sama suami, boleh apa enggak? Masalahnya Bang Melki, Ya. tadi saya sempat dengar bahwa suaminya sempat melarang untuk ikut arisan. Cuma diem-diem pengen ikut arisan karena supaya bisa bergaul, supaya dilihat sama teman-teman asyik nih orangnya yang ikut arisan gitu ya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa jangan mengalahkan perkara sunnah atau bahkan mengalahkan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Karena dengerin suami adalah wajib. Ikut arisan mubah. Jangan ngejar yang mubah, ninggalin yang wajib. Takutnya hilang kepercayaan suami. Itu tuh yang harus diperhatiin Jadi nggak boleh. ya. Jadi wah, seorang suami pasti akan terluka kalau apalagi udah dipesenin kan. Iya. Jangan ya ikut arisan, diem-diem ikut arisan. Sekali lagi, jangan meninggalkan yang wajib untuk mengejar perkara yang mubah. Jadi nggak boleh. Gitu.
Boleh ya. Bang, kok bisa begitu sih Bang wajahnya Bang? Ya kan nggak boleh ikut. Nggak boleh. Iya, kadang emang suka begitu ya Bun. Iya. Orang kalau udah kagak dibolehin masih baik. Dia jadi sosialita. Sosialita. Iya biar gaul. Tapi nggak boleh. Jadi intinya arisan itu boleh. Asalkan pengeluaran itu sama-sama seperti yang kita dapatkan. Iya, Bener ya? Karena Ada arisan lagi itu mungkin? ya Bun sudah menjadi hukum akan pinjam meminjam. Betul. Menyetorkan uang kepada yang menjadi ketua kelompoknya setiap bulannya. Lalu diundi. Nah yang udah dapat nggak bisa dapat lagi, tapi harus membayar karena sama aja dengan penyerahan uang kan, sama dengan akan pinjam meminjam. Yang terpenting jangan ada unsur riba di dalamnya. Hati-hati karena masalah uang, masya Allah sensitif ya Bun ya. Kadang udah bener jauh sih nggak ada ribanya, dipakainya buat ngegosip, ngobrolin orang. Hati-hati. Kita arisan, ngumpulin harta, ngumpulin uang untuk kebutuhan tertentu misalkan dan jaga lisan kita daripada menggunjing satu dengan yang lainnya. Insya Allah. Berarti majelis yang istimewa, majelis arisan namanya yang istimewa, ada silaturahim, ada tolong menolong karena pinjam meminjam, ada pengajian. Itu majelis arisan yang insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Semoga tontonan hari ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua ya. Semoga menambah ilmu-ilmu tentang arisan yang diperbolehkan dalam Islam. Bunda Nanda atau Bunda Lisa boleh pimpin doa. Bunda Lisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, peliharalah kami dari perbuatan yang dapat melalaikan kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat membahayakan kami dunia dan akhirat. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih juga buat Arohim. Terima kasih ya bunda-bunda yang ada di studio ya. Terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di rumah. Buat bunda-bunda yang mau nonton langsung ke studio, silahkan DM di Instagram sini atau email. Kita insya Allah akan hadir lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh